Baik, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Silakan dilanjutkan. Gibah adalah maut. Jadi bagaimana nih siasatnya agar kita terhindar dari maut atau terhindar atau menghindari gibah? Baik, Masya Allah. Bunda, Bunda, ada tiga. Ada berapa? Ada tiga bekal yang harus kita miliki untuk menghindari gibah. Yang pertama bekalnya adalah iman. Apa? Iman. Ibu sayang, bunda sayang, pemirsa, tanamkan di hati kita bahwa gibah ini perkara yang diharamkan oleh Allah. Betul? Berarti saat kita menghindari gibah karena kita takut sama Allah, karena kita takut dengan siksanya Allah. Betul? Kalau ngikutin nafsu, gibah itu asik. Betul nggak? Kalau ngikutin maunya kita, gibah itu menyenangkan. Betul? Ngomongin orang, nyari kesalahan orang. Betul? Jatuhin orang. Seneng nggak? Asyik nggak? Makanya mohon maaf, kenapa yang asik-asik itu? Tapi kalau kita punya iman, insya Allah seasik apapun, seenak apapun kita tinggalkan, karena kita patuh kepada siapa? Takut kepada siapa? Berarti bekal yang pertama apa? Iman. Kuatkan imannya, teguhkan imannya. Orang yang kita gibahi mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu tidak? Tahu. Orang yang kita gibahi mungkin gak melihat, Allah melihat tidak? Tidak. Orang yang kita gibahi mungkin tidak mendengar, Allah mendengar tidak? Allah mencatat semua perbuatan kita, dan mohon maaf, disembunyikan serapih apapun Allah tahu, dan Allah akan membalas dosa gibah kita. Nauzubillahi min zalik. Yang kedua, bekalnya adalah ilmu. Apa? Ilmu. Makanya bunda sayang, sibukin dengan ilmu. Apalagi yang namanya perempuan, dengan izin Allah sibukin dengan ilmu. Insya Allah, Insya Allah. Sibukin diri dengan ilmu. Insyaallah. Sibukin diri dengan Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka hatinya disibukkan dengan perasaan-perasaan. Betul? Mohon maaf. Kalau nggak dengan ilmu, ibu ketemu sama teman yang kurang baik, ngomongin orang. Betul? Ibu jalan-jalan sama orang, pas jalan-jalan ngeliatin, pasti diomongin. Betul? Ada yang kurang diomongin. Betul? Makanya ini majelis ilmu, majelis taklim. Datang ngaji, nonton Ahilman di mana? Di TV. Nonton Ahilman di HP, dengerin tausiahnya. Kita tuh pengen nambah ilmu, pengen ngurang-ngurangin yang tidak bermanfaat. Betul? Makanya bunda senang nggak datang ke majelis ilmu? Senang nggak ke majelis taklim? Tapi ingat, pas datang ke majelis taklim juga jangan gibah. Makanya mohon maaf, AA sering dikomplain sama suami-suami bunda teh. AA, kenapa? Itu istri aku teh ngefans banget sama Ustadz Hilman teh. Kemana-mana datang istri saya mengaji. Saya bilang, atuh bagus ayah kalau begitu. Bagus. Tapi yang saya lihat, istri saya mengaji teh nggak nambah ilmu, terus cuma nambah seragam katanya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Saya bilang, atuh ayah nggak apa-apa nambah seragam juga.
Nambah seragam nggak apa-apa, tapi berpengaruh. Jadi nambah hutang. Karena cicilan seragamnya. Ayo ibu, bekal yang kedua apa? Ilmu. I yang pertama iman, I yang kedua ilmu. Yang ketiga, agar kita menghindari ghibah, bekalnya harus punya sahabat yang soleh. Betul? Harus punya lingkungan yang baik, betul? Makanya izin yang hadir di sini ini semua bersahabat, betul? Kalau sudah menemukan sahabat yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Susah jadi teman yang baik itu. Susah nggak? Bahkan yang Ahilman perhatikan, biasanya semakin bunda berusia, teman itu makin dikit. Betul? Kenapa AA temannya pengen dikit aja? Iya, bukan nggak mau banyak teman, nggak mau banyak drama aja dalam hidup. Betul? Nggak apa-apa teman kita dikit tapi baik, betul? Daripada teman banyak suka gibah. Nauzubillahimin. Baik, selamat untuk Ahilman. Baik, silakan siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak. Yang mau saya siapa saya? Nggak mau saya. Saya suruh semangat amat Bu. Oke, kita akan ke pertanyaan sebelah sini dulu. Oke, ya silakan. Masya Allah, warnanya bagus kerudungnya ya. Kerudungnya bisa aja beduk. kerudungnya. Saya bilang kerudungnya Bu, ya Allah. Dari kerudung ke kaos kaki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefira Kansa dari Majelis Taklim Al-Hidayah Bogor. Biasa dipanggil siapa? Gefira. Ivia. Gefira. Gevia. Iya. Izin bercerita AA. Cerita ya. Iya. Cerita. Silakan. Jadi saya tuh masih jomblo. Oh. Jomblo. Ya, Iya. Karena belum ketemu sama yang sesuai sama tipe. Iya. Nah, kalau Coba yang mana tipenya? Begini atau yang begini? Enggak, ini jujur aja biar kita tahu di antara kita. Kalau ini tipe 36. Ini tipe muslihat. Oh, tipu ya, Bu. Silakan. Jadi di keluarga besar saya tuh sering ditanya soal jodoh. Kalau lagi acara kumpul keluarga, Iya. sering ditanya jodohnya mana gitu. Iya. Oke, terus Bahkan saya sering digibahin di belakang saya gitu. Jadi saya suka menghindari mereka dengan tidak mengikuti acara. Bagaimana menurut AA kalau sikap saya tuh seperti memutus tali silaturahim dengan saudara? Oke, baik, luar biasa. Saya bisa menangkap pertanyaan dan tatapan. Jadi gini ya. Tahu. Ya. Bunda, Teteh, salah lihat. Masa teteh ke situ? ini bukan ya, ini bukan. Baik, Devia mau nggak AA kasih jawaban? Besok biar nggak diomongin sama saudara, nggak ada pasangan, saya ikhlas. Iya, saya ikhlas untuk meminjamkan Bang Bedu bawa ke keluarga. Jadi Teh Devia nggak usah menghiraukan, biarkan aja, betul nggak? Memangnya kalau kita ngejawab masalah selesai? Tidak. Misalnya mohon maaf, dia mah belum ada jodohnya, emang fakta, betul nggak? Nggak harus sakit hati. Mohon maaf ya, banyak di antara bunda sayang sering sakit hati karena terlalu memikirkan yang diomongin orang lain ke kita. Betul? Padahal mohon maaf, biasanya hinaan orang ke kita itu biasanya lebih biasa aja dibanding kita yang sebenarnya.
Betul nggak? Contoh, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Biasa aja keles. Betul? Teteh kalau diomongin dia mah jomblo nggak punya pasangan, mikirnya gini, emang saya belum punya. Terus kalau dia ngomongin gitu, jadi doa buat kita. Doain aja. Mudah-mudahan aku segera dapat jodoh. Yang datang sih banyak, cuman pengen yang kayak Ustadz Hilman, saya mah kadang-kadang gitu. Halo? Halo teh? Iya nih, udah. Ini Hilman udah mulai cari-cari jamaah nih teh. Iya. Ya, artinya dengan sikap menghindari kumpul keluarga tidak perlu seharusnya. Tidak perlu. Tidak perlu gitu. Dan hati-hati, kita niatnya pengen ngejaga hati malah muncul silaturahim kan jadi bahaya, betul nggak? Biasa aja. Biasa aja. Kalau ada yang nanya kapan nikah, doain aja. Iya. Mohon maaf, sudah berumah tangga belum punya keturunan. Iya. Suka ditanya kan? Iya. Ya sudah, nggak usah dipikirin dalam hati, doain aja. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan siapa? Oke. Yang mana? Iya, nah Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hop, harus tenang, nggak boleh gini. Ya, nggak boleh, harus tenang ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Desi dari Majelis Taklim Al-Huda Sadang Purwakarta. Iya, Sadang Purwakarta. Ya. Aku mau kasih pantun dulu boleh nggak? Boleh dong. Cakep. Jalan-jalan ke daerah Sleman, Cakep. memakai jubah berwarna navy. Cakep. Alhamdulillah ketemu Ahilman di jalan dakwah BTV. Satu lagi dong, satu lagi. Ikan hiu, ikan betutu. Cakep. Bersama Kang Bedu yang lucu. Saya mau bertanya. Iya teh, silakan. Jadi hubungan Nanya saya. boleh, tapi jangan menggoda gitu ya. Biasa aja. Saya mau bertanya gitu. Jadi hubungan saya sama ibu mertua saya itu sangat dekat. Sangat dekat. Tapi dekatnya itu karena kita sama-sama suka gosip. Astagfirullahaladzim. Kesukaan itu sesuatu yang positif, hobi itu yang produktif, yang menghasilkan. Hobiku gosip. Emang sih deket sama mertua tapi deket sama neraka. Silakan pertanyaannya. Jadi saya itu kepengen tobat gitu, Ustadz. Tapi gimana caranya untuk mengajak mertua saya agar ikut tobat gitu? Saya takutnya disangka so pinter gitu. Terus saya juga takut jadi mertua saya jaga jarak sama saya, renggang hubungannya sama saya karena saya udah nggak asik lagi diajak gibah gitu, Ustadz. Misalkan aku mertua kamu nih, Des, bagaimana cara kamu menghentikannya ya? Iya. Des, tahu nggak? Si ibu itu sekarang malah ikut gosip, dibertiin dong. Iya. Takut disangka so pinter makanya nanya sama AA gitu. Nah, pakai cara kamu, kira-kira gimana cara berhentiinnya? Kalau lagi kayak gitu sebelum tobat, Iya, sebelum tobat. iya. Apa mah? Gitu. Kalau sebelum tobat, karena sama-sama suka kan. Sama-sama suka. Iya. Tolong di rukyah lah. Silakan lah. Itu aja ya Teh ya. Baik, masya Allah. Makasih, Bunda. Satu sisi kita tahu salah, betul? Tapi sisi lain ini yang ngajak mertua. Ini mertua. Astagfirullahaladzim. Ini mertuanya. Ngaku. Ngomongin apa aja biasanya? Enggak. Iya.
Ya Allah, sikapnya dua-duanya harus tobat, betul? Mertuanya harus tobat, mantunya harus taubat, harus berani meninggalkan dosa dan maksiat, betul? Tapi kan udah susah, udah mendarah daging. Pelan-pelan, gimana caranya? Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dan ingat ya, sebenarnya cara terbaik agar kita nggak gibah itu tempatkan orang yang kita gibahi di dalam diri kita. Saya ulangi, tempatkan orang yang kita gibahi itu dalam diri kita. Kalau kita digibahin, kira-kira kita sakit hati atau tidak? Kira-kira kita kesel atau tidak? Sama kayak begitu. Artinya Kalau ada kita orang posisikan yang diri kita sebagai orang yang digibahi gitu ya. betul, posisikan. Nah, itu akan pelan-pelan juga membiasakan kita untuk meninggalkan yang tidak baik. Nah, sekarang AA gimana? Kita tuh yang nggak mau gibah, cuman ibu mertua saya emang hobinya gibah. Dan kalau saya nggak ladenin, saya khawatirnya menyinggung ibu mertua saya, betul? Berarti tugas kita menghindar. Kalau nggak bisa menjawab, menghindar. Tapi kalau mertuanya ngikutin terus gimana? Mah. Nggak gitu. Gimana ayo? Nah, kalau ibu mertuanya terus ngikutin, berarti harus ada penghalang, betul? Dan mohon maaf, kadang nasehatin orang yang lebih tua itu nggak bisa sama kita, betul nggak? Kadang kita harus pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang tua kita. Makanya teteh, jangan teteh yang nasehatin. Kalau teteh yang nasehatin berantem. Betul nggak? Nanti ibu mertua bilang sama suami teteh, tuh istri kamu tuh nggak mau dengerin ibu tuh, betul? Nanti suami malah jadi benci ke teteh, berantem aja. Terus gimana? Ya udah, pinjam lisan orang lain. Sekarang banyak ustad-ustad, ada video-video pendek, kasih ke ibu, bu, dengerin bu, dengerin gitu. Insya Allah itu lebih bijak untuk menasehati ibu mertua kita. Insya Allah. Tepuk tangan dong buat yang bertanya teteh. Ya. Dan juga sudah mulai bagaimana cara kita menghindari gibah juga udah harus dimulai. Kurang-kurangin follow akun gosip ya Bu ya. Silakan penanya selanjutnya. Ya. Dari sini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iis dari Majelis Taklim Al Amanah As-Sofiah Bandung. Iya. Izin bertanya ya. Gini ceritanya, kan saya tuh punya teman. Istrinya teh, maksudnya suaminya teh seorang ustadz. Nah ini teh ibu lagi ngomongin temennya kan ini. Tapi nanya ini mah nanya bukan ngomongin teman bukan. Nanya kan. Ingin bantu temennya untuk pertanyaan ini kali. Iya. Contoh ini mah ya. Teman saya tuh kalau berkumpul, kalau ada majelis taklim kayak gitu tuh suka bergosip. Teman ibu ini. Sementara kan dia tuh Ibu mah enggak kan? Oh, enggak. Tapi ini ibu lagi ngomongin temennya kan? Iya, betul. Nah, Teman ibu ini sebut aja inisialnya I, belakangnya Is kan? Enggak Yeah. juga. Nah, sementara kan dia tuh suaminya tuh seorang ustadz ya Pak ya. Nah, ya. Kisah itu jadi asa kesel, jadi gemes gitu. Mau ngebilang ke suaminya tapi takut gimana gitu. Nah, gimana baiknya buat biar si istrinya teh nggak kayak gitu. Sementara kan ngedidik jamaahnya bisa, masa ke istrinya sendiri nggak bisa Nah, gitu. Nah, itu. Nah. Terima kasih ya. Salah satu Assalamualaikum. bahan tuh materi gosip itu. Nanti dijawab nanti Bu ya, setelah ini ya. Oke, jamaah, kita akan mendengarkan jawaban dari Ahilman tentang bagaimana cara memperingatkan mah kita ngerayain. Memperingatkan atau memberitahu atau memberi nasihati orang yang hobinya gibah, seperti dari menantu ke mertua tadi sudah jawab, dari ini pada suaminya yang istri ustadznya ya. Bagaimana cara mengingati ustadz? Jangan kemana-mana.
Jangan-jangan ibu ngomongin istrinya Ahilman ya? Oh enggak. Ya kita tetap bersama kami di Jalan Dakwah TV. Meraih berkah menuju jannah.